MGA. Bab 434 Penatua Sister Goddess. Kakak, berikan harta ini padaku. Arya benar-benar menyukai mereka. Gadis ingus di pelukan Ziling mengulurkan tangan dan ingin meraihnya. Kakak, berikan satu untukku. Apakah tidak akan berhasil jika saya mengambil ini untuk ditukar dengan salah satu milik Anda? Jika kamu menginginkannya, baiklah. Tapi ada satu syarat. Kakak dan kakak perempuanmu belum makan sepanjang hari. Orang tua siapa yang bisa membuat makanan lezat? Perlakukan kakak laki-laki dan perempuan untuk makan. Maka tasbih spiritual ini akan menjadi milik mereka. Kata Chu Feng. Dan ketika kata-kata Chu Feng diucapkan, semua anak diam. Mereka memandangi kekaguman dan iri hati pada gadis ingus itu, Arya. Haha, ini luar biasa. Kelereng manik spiritual adalah milikku. Memang. Arya sangat bersemangat sehingga dia segera melompat turun dari pelukan Ziling. Dan ketika dia melompat-lompat, dia berteriak, hidangan yang dibuat ibuku adalah yang paling enak. Dia tahu cara membuat apapun. Dan itu yang paling menggugah selera di desa kami. Petik 2. Kakak-kakak, pulanglah bersama Arya. Saya akan memberitahu ibu saya untuk membuat makanan paling enak. Ketika dia berbicara, Arya melompat ke rumahnya. Melihat itu, Chu Feng dan Ziling mengikutinya. Lingkungan keluarga Arya tidak buruk. Setidaknya, dalam hal berada di desa kecil, itu dianggap sebagai keluarga yang cukup makmur. Ibu Arya juga sangat ramah. Setelah mengetahui bahwa Ziling dan Chu Feng belum makan, dia buru-buru mulai memasak meja kelezatan untuk Chu Feng dan Ziling. Meskipun semuanya hidangan lokal desa, harus dikatakan bahwa hasil karya Ibu Arya benar-benar bagus. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada binatang buas yang dipanggang Chu Feng. Ziling dan Chu Feng makan dengan selera tinggi, terutama Ziling. Dia makan seteguk minyak, sehingga bisa dilihat bahwa gadis itu benar-benar kelaparan. Tetapi harus dikatakan bahwa kecantikan adalah keindahan. Chu Feng terpesona melihat Ziling karena tidak peduli seberapa banyak serigala yang dia makan. Ketika orang melihatnya, mereka masih akan merasakan kelucuan. Kakak perempuan, kamu benar-benar cantik, seperti Dewi. Setelah gadis ingus Arya pulang, ibunya mengganti satu set pakaian untuknya dan membasuh wajahnya. Ketika ada lebih sedikit ingus pada dirinya setelah wajahnya menjadi bersih, gadis itu memiliki penampilan yang sangat lucu dan itu juga menyebabkan Chu Feng lebih senang ketika dia memandangnya. Oh Arya, bagaimana bisa ada Dewi di dunia ini? Kata Chu Feng secara tersembunyi. Tidak memiliki budaya benar-benar menakutkan. Di dunia, hanya ada pembudidaya. Bagaimana mungkin ada dewa? Mereka hanya pembudidaya bela diri dengan budidaya yang mendalam disalahpahami oleh rakyat jelata. Warga yang belum berkultivasi sebelumnya suka menyebut para penggarap sebagai dewa atau dewa. Singkatnya, di mata mereka, orang-orang dengan budidaya tinggi adalah dewa. Misalnya, Chu Feng dan Ziling. Jika mereka menunjukkan kultivasi mereka, kemungkinan Arya akan percaya bahwa mereka adalah dewa. Jika mereka bisa terbang, mereka adalah dewa. Arya mengedipkan matanya yang besar yang tidak memiliki kejahatan dan berdebat dengan Chu Feng. Oke, jika kamu mengatakannya seperti itu, kakak perempuanmu di sini benar-benar akan menjadi dewi. Setelah Chu Feng memandang Ziling, dia tidak bisa menahan tawa karena Ziling bisa terbang. Menurut kata-kata Arya, bukankah Ziling seorang dewi? Sebenarnya, di keluargaku, ada juga seorang dewi kakak perempuan. Kakak perempuan saya juga sangat cantik. Tetapi dia bepergian jauh atau dia bisa dibandingkan dengan Anda, kakak perempuan. Ketika Arya berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah ibunya dan berkata, Bu, kapan kakak perempuanku kembali? Tanda tanya, aku merindukannya. Kakak perempuanmu hanya pergi selama beberapa hari. Kali ini, dia bepergian jauh sehingga akan butuh waktu lama baginya untuk kembali. Ibu Arya tersenyum ketika dia menggosok kepala Arya. Lalu segera setelahnya, berkata kepada Chu Feng dan Ziling, masih ada satu hidangan lagi yang belum selesai. Saya akan masuk untuk memeriksa. Ibu Arya berjalan menuju dapur sambil berbicara. Meskipun untuk anak yang naif seperti Arya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang salah dengan adegan itu. Chu Feng dan Ziling jelas melihat perubahan emosi Ibu Arya. Itu adalah kesedihan yang tak berdaya, menyembunyikan kesedihan di hatinya. Jelas, kakak perempuan Arya tidak melakukan sesuatu yang sederhana seperti bepergian ke tempat yang jauh dan sesuatu pasti telah terjadi di desa ini. Atau kalau tidak akan ada begitu banyak orang tua dan wanita yang menangis tanpa suara. Jadi, setelah memberi tanda Ziling, Chu Feng membuntuti Ibu Arya dan memasuki dapur. Memang, bahkan sebelum memasuki dapur, Chu Feng mendengar semburan menangis. Mereka datang dari Ibu Arya. Bibi, apa yang terjadi? Kemana kakak perempuan Arya pergi? Chu Feng naik dan bertanya. Kamu, tiba-tiba kedatangan Chu Feng melompati Ibu Arya.
Dan ada beberapa kepanikan dan keheranan dalam tatapan dia menatap Chu Feng dengan. Jangan khawatir, saya seorang kultivator. Jika Anda memiliki kesulitan, jangan sungkan untuk berbicara kepada saya. Mungkin aku bisa membantumu. Chu Feng buru-buru menjelaskan. Benarkah, Anda seorang kultivator? Ibu Arya setengah percaya dan setengah ragu. Setelah semua, penampilan Chu Feng hanya seorang pria muda yang tampan. Bahkan jika dia benar-benar seorang kultivator, seberapa kuat dia bahkan mungkin? Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan saja anak itu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu jadi aku tidak ingin menarikmu ke dalamnya tanpa alasan. Petik 2. Asteris wus asteris tepat pada saat itu. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan lapisan formasi roh menyelimuti Ibu Arya. Segera setelah itu, dia meraih formasi roh itu. Menggunakan teknik langit-langit, naik ke udara, dan langsung membawa Ibu Arya ke atas awan putih juga. Ah, kecepatan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Ketika Ibu Arya bereaksi, dia sudah 10.000 meter di udara. Dia melihat desa kecil di bawah awan putih dan langsung menjerit ketakutan. Bibi, sekarang, bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saya benar-benar dapat membantu Anda. Chu Feng bertanya lagi. Pada saat itu, Ibu Arya akhirnya sadar. Jadi Chu Feng bisa berjalan di udara. Dan itu adalah Chu Feng yang membawanya ke udara. Pada saat itu, Ibu Arya menatap Chu Feng dengan mata yang berbeda dan dalam tatapannya dia menatap Chu Feng dengan. Itu dipenuhi dengan kekaguman. Sebagai orang biasa, dia tidak memahami dunia budidaya bela diri. Tetapi di matanya, pembudidaya yang bisa terbang di udara dan menggali ke dalam tanah benar-benar keberadaan yang seperti dewa. Tiba-tiba, Ibu Arya berlutut di udara dan bersujud kepada Chu Feng dengan kedua tangan dipegang di depannya. Ya dewa, aku mohon, tolong selamatkan putriku. Tolong selamatkan orang-orang di desaku. Bibi, kalau ada yang ingin kau katakan, berdirilah terlebih dahulu. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya akan membantu Anda? Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Melihat itu, Chu Feng buru-buru menopang Ibu Arya. Setelah itu, Ibu Arya menceritakan semua yang terjadi secara rinci kepada Chu Feng. 300 mil jauhnya dari desa, ada barisan pegunungan. Di pegunungan itu, ada sekelompok pembudidaya yang ingin mendirikan sekolah. Mereka perlu membuka lahan di pegunungan untuk proyek pembangunan besar. Karena mereka kekurangan pekerja, mereka pergi kemana-mana untuk menemukan pria yang kuat. Orang-orang kuat di desa semua dibawa pergi dan mereka yang tersisa adalah orang tua atau anak-anak. Karena kakak perempuan Arya memiliki penampilan yang luar biasa, dia juga dibawa pergi oleh sekelompok orang. Dalam kelompok orang, bahkan ada orang tua yang bisa berdiri di udara dan mengubah cuaca seperti yang diinginkannya. Jadi, warga bahkan berpikir bahwa dia adalah makhluk surgawi sehingga mereka tidak berani menentangnya. Mereka hanya bisa dengan patuh membiarkan mereka membawa orang-orang pergi dan mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun.